Bab 33-34. Sakit hati gadis CEO. Kebangkrutan perusahaan Mahesa sudah tersebar luas di seluruh perusahaan bisnis. Banyak orang yang bertanya-tanya siapa yang bisa menggulingkan perusahaan Mahesa, ya yang notabene adalah perusahaan terpandang. Pagi harinya Irene sudah rapi dengan pakaian kerjanya, ia pun turun menuju ruang makan. Di sana sudah ada Mama Andini, Ayah dan asisten El tumben sudah bangun kau Ayah. Pagi, sapa Irene pada semua orang. Pagi, ucap mereka berbarengan. Ayo kita mulai sarapannya, ajak Mama Andini. Iya Ma, Nyonya, ucap mereka bertiga. Mereka pun mulai memakan sarapan di tengah menikmati makanan. Mama Andini bertanya kepada Irene. Irene, apa benar kebangkrutan keluarga Mahesa kau yang buat? Tanya Mama Andini hati-hati. Iya Ma, ucap Irene. Lalu bagaimana nasib para karyawan yang kerja di sana? Lalu bagaimana keadaan ayahmu? Tanya Mama Andini pelan pada kata terakhir. Masih belum sadar, ucap Irene singkat. Irene, Mama tahu kau benci sama ayahmu, tapi bagaimanapun beliau adalah ayahmu. Kalau tak ada ayahmu mungkin kau tidak ada di dunia ini, tak bisa merasakan orang-orang yang sayang padamu, nasihat Mama Andini. Lagi pula memendam dendam juga tak baik, jika kau tak mau memaafkan ayahmu, lebih baik kau bayar orang untuk mengurus ayahmu, ucap Mama Andini. Irene tahu mau Ma, ucap Irene. Irene sudah kenyang. Irene berangkat dulu Ma, pamit Irene lalu pergi meninggalkan Mama Andini. Dan Ayah sedangkan asisten El menyusul Irene yang sudah keluar. Sampai di depan Irene menyuruh asisten El untuk berangkat sendiri. Kau berangkat dengan sopir saja asisten El, aku mau ke suatu tempat dulu, ucap Irene lalu menaiki mobil sportnya. Asisten El yang melihatnya hanya menghela nafas saja. Sebab ia tahu mood Irene sedang buruk lebih baik bila ia diam saja. Semoga moodnya sudah hilang saat ia berangkat ke kantor, batin asisten El. Kita berangkat ke kantor saja Pak, ucap asisten El yang sudah menaiki mobilnya. Baik Non, ucap sopir lalu menjalankan mobilnya menuju kantor. Di sini tempat Irene berada. Tempat untuk menenangkan diri saat moodnya sedang buruk, di mana lagi kalau bukan di tempat rahasia Irene duduk, di atas rumput sambil melempari batu ke danau tapi pikirannya entah kemana, karena moodnya tak kunjung membaik akhirnya ia pergi ke kantor, sampai di kantor Irene langsung naik ke ruangannya dan ia mulai mengerjakan pekerjaannya. Iang hari perut Irene mulai demo minta diisi. Kemudian ia membereskan dokumennya lalu berjalan keluar, tapi saat membuka pintu ia berpas-pasan dengan asisten El. Kau sudah keluar? Kukira kau lupa waktu istirahat El, ucap Irene menutup pintu. Tidak Miss, Miss mau makan di sini atau di luar? Tanya asisten El. Di luar saja, tempatnya jadikan satu sama tempat pertemuan dengan klien nanti. Ucap Irene, baik Miss, ucap asisten El. Lalu mereka menuju restoran, tiba kini mereka sampai di restoran. Saat sampai di restoran mereka sempat bertemu dengan Davin yang kebetulan juga sedang makan siang di sana. Oh hai, Miss Iyer kebetulan sekali kita bertemu di sini, sapa Davin. Miss Ler, sapa asisten Ken melirik asisten El. Tuan Davin, asisten Ken lagi makan siang atau apa ini? Tanya Irene basa-basi. Oh ini lagi makan siang, ucap Davin tersenyum, Anda sendiri, imbuh Davin. Kebetulan juga kita mau makan siang dan sekaligus bertemu klien Tuan Davin, ucap Irene. Jangan panggil saya Tuan, panggil saya Davin saja, ucap Davin. Baik Tuah bukan Davin, ucap Irene tak biasa. Bagaimanakah, ucap Davin terpotong.
Maaf Tuan Davin, kita permisi dulu, karena saya sudah lapar, ucap asisten L sambil menarik lembut tangan Irene, karena asisten tak suka jika terus diperhatikan asisten Ken. Irene yang bingung diam saja saat tangannya ditarik asisten L, sampai di dalam ruang privat yang biasanya Irene pesan. Setelah sampai di ruang privat Irene diam saja, sembari menunggu pesanan, tidak membahas kenapa asisten L menariknya, karena ia sudah tahu kalau asisten L merasa tidak suka saat asisten Ken melihatnya. Sedangkan di luar Davin merasa bingung, kenapa asisten L seperti menghindar dari dia dan asisten Ken. Saat ditanya asisten Ken pun menjawab pura-pura tidak tahu. Dasar kau asisten Ken, makan siang sudah selesai, kini tiba ke sesi pertemuan. Selamat siang Miss Ler, asisten L, sapa Brian. Selamat siang, silahkan duduk, ucap asisten L. Irene hanya diam saja. Terima kasih, ucap Brian. Cantik juga nih cewek, gue manfaatin, gue kuras duitnya, batin Brian tersenyum licik saat melihat Irene. Baik Tuan Brian, bisa kita mulai pembahasan kali ini? Tanya asisten L. Baik, silahkan, ucap Brian tersenyum. Mereka pun memulai pembahasan hingga pada pukul 3 sore. Pembahasan baru selesai karena kerjasama ini cukup membutuhkan rencana yang sangat-sangat matang. Baik, terima kasih atas waktunya Tuan Brian, ucap Irene menjabat tangan Brian. Tak masalah Miss, ini juga demi kemajuan perusahaan kita, jadi jangan sungkan, ucap Brian senang sambil menerima jabatan Irene. Ya, kalau nanti ada perubahan rencana atau pemberitahuan yang lain, nanti pihak kami akan menghubungi Tuan Brian, ucap Irene. Ya, saya tunggu kelanjutannya. Kalau begitu saya permisi dulu, masih ada urusan soalnya, ucap Tuan Brian. Oh iya silahkan, ucap Irene. Setelah mendengar ucapan Irene, Brian pun keluar dari sana, tapi saat sampai di depan restoran, ia menelpon seseorang. Tut. Halo, jawab orang seberang sana saat sambungan telepon terhubung. Cari tahu informasi apapun sedetail-detailnya tentang Irene Abika Sacedro, ucap Brian. Baik bos, ucap orang itu. Dan suruh orang untuk mengikutinya kemanapun dia pergi. Ingat jangan sampai ketahuan, titah Brian. Siap bos, saya akan hubungi seseorang untuk membututinya sekarang, ucap orang itu. Nanti ku kirim alamat restorannya dan fotonya, ucap Brian. Baik bos, ucap orang itu lalu sambungan telepon dimatikan sepihak oleh Brian sambil menyeringai senang. Target selanjutnya, tunggu aku sayang, batin Brian senang. Lalu ia menuju parkiran mobil, mengambil mobilnya dan melajukan mobilnya menuju kantor. Setelah kepergian Brian tak lama, orang suruhan anak buah Brian sudah datang, dan kebetulan pula Irene dan asisten L baru keluar dari restoran. Mike, lihat bukannya itu orangnya, tunjuk orang bernama Johnny. Coba lihat fotonya, ucap Mike. Nih lihat, benar itu dia, cepat ikutin mereka, ucap Johnny. Oke, ucap Johnny langsung mengikuti mobil Irene. Sedangkan yang diikuti tak tahu jika ia sedang diikuti seseorang. Bab 34. Irene dan asisten L sudah sampai di kantor, tanpa ada hambatan apapun kecuali orang yang mengikutinya, dan ia tak tahu sampai di dalam lift Irene teringat akan Dev dan anak-anak panti lainnya. Asisten L, jangan lupa donatur buat anak-anak panti hari ini, kau kirim uangnya, ucap Irene mengingatkan. Baik Miss, sesuai perintah Anda, akan saya kirimkan hari ini, dan tak pula makanan, pakaian, beberapa alat tulis dan mainan Miss seperti biasanya, ucap asisten L. Bagus, kau boleh kembali bekerja, ucap Irene lalu mereka masuk ke ruangan masing-masing.
Panti asuhan yang dimaksud adalah tempat tinggal Dev dan teman-temannya. Awal mula Irene sebagai donatur, tetap adalah saat Irene menyumbangkan pakaian yang ia beli sebagai kompensasi. Episode, kompensasi ya. Awalnya Irene hanya ingin menyumbangkan pakaian, dan sejumlah uang tapi saat melihat kondisi tempat tinggal, dan makanan sehari-hari membuat Irene memutuskan untuk menjadi donatur tetap. Dan Ibu Panti pernah bercerita bahwa tempat tinggal mereka dulunya bukan di situ, tempat tinggal mereka yang dulu adalah rumah kontrakan biasa. Karena tak sanggup membayar biayanya, mereka pun diusir. Beruntung masih ada orang baik, yang memberikan rumahnya walau tak sebagus kontrakan yang dulu. Bagi Ibu Panti tempat tinggal adalah yang paling penting, sehingga ia memutuskan untuk menerima tawaran orang itu. Beberapa jam kemudian waktu pulang, telah tiba. Para karyawan pun bergegas merapikan pekerjaannya bersiap untuk pulang. Begitupun juga Irene dan asisten L, mereka saat ini sudah berada dalam lift menuju mobil mereka. Ting! Pintu lift khusus CEO terbuka, menampilkan dua wanita cantik bermuka datar. Para karyawan yang melihatnya pun tunduk memberi hormat, sedangkan dua wanita cantik hanya menjawabnya dengan anggukan kepala. Sampai di mobil Irene meminta sang supir untuk pulang ke rumah. Sekarang Irene sudah menggunakan sopir, karena banyaknya pekerjaan membuat mereka lelah, jadi Irene memutuskan untuk menggunakan sopir. Dan soal mobil yang ia bawa, sengaja ia tinggal di kantor. Kalau nanti ingin pergi sendiri tak perlu repot-repot minta orang untuk mengantarkan mobilnya. Sekitar 1 jam mereka baru tiba di rumah, karena mereka terjebak macet, banyak orang yang pulang dari kerja, dan tidak pula orang yang mengikuti mereka. Lihat, pasti itu rumah wanita itu, ucap Mike yang menghentikan mobilnya tak jauh dari rumah Irene. Betul, cepat foto rumahnya dan juga tulis alamatnya lalu kirim ke bos, ucap Johnny. Mike pun mengiyakan ucapan Johnny, dan sejak saat itu mereka berdua terus mengikuti Irene dan asisten L. Dan mereka pula pernah mengikuti Irene sampai di tempat rahasia. Banyak yang mereka tahu tempat-tempat yang Irene sering kunjungi, dan mereka melaporkannya pada bos mereka. Sudah 1 minggu mereka mengikuti Irene, bos mereka sudah merasa cukup dan menyuruh mereka kembali. Kring-kring, suara handphone berbunyi. Halo, iya bos, ucap Mike. Sudah cukup kau mengintai mereka, sekarang kau bisa kembali ke sini, ucap bos Mike. Oke bos, kita kembali sekarang, ucap Mike. Lalu si bos Mike mematikan teleponnya, dan mereka berdua langsung meninggalkan rumah Irene saat itu juga. Tepat 1 minggu sudah rencana Brian, untuk mencoba akrab dengan Irene berjalan dengan mulus hingga saatnya ke inti rencananya. Sekarang saatnya memulai sandiwara batin Brian. Siang hari di kantor Irene sudah ada Brian yang memulai aktingnya. Jadi kau, ucap Irene menutup mulutnya tak percaya. Ya, Brian sudah menceritakan bahwa dialah orang yang Irene cari selama ini. Bohong, dosa Brian. Iya, ini aku, teman masa kecilmu yang menemani selama ini, ucap Brian tersenyum. Oh Tuhan, ucap Irene senang lalu ia memeluk Brian. Sedangkan Brian yang ada di pelukan Irene tersenyum licik, kena kau, batin Brian senang. Irene, ucap Brian setelah Irene melepaskan pelukannya. Ya, ucap Irene tersenyum. Maukah kau jadi pacarku? Mungkin kedengarannya agak gimana, tapi percayalah aku benar-benar cinta sama kamu, kata Brian memegang tangan Irene. Iya, aku mau, ucap Irene tanpa ragu. Saking senangnya ia melupakan kewaspadaan terhadap orang lain, tanpa mencari dahulu asal-beluknya. Dasar wanita bodoh, mudah sekali ditipu, batin Brian senang. Hubungan mereka sudah terdengar dari telinga ke telinga,
dan ada pula orang yang memuji, ada pula orang yang tidak senang. Contohnya seperti Davin sejak mendengar hubungan antara Irene dan Brian, ia menjadi uring-uringan, bahkan asisten Ken harus kena imbasnya, apalagi asisten Ken bekerja dengan Davin hampir 24 jam. Temperamen Davin membuat orang yang bekerja dengannya menjadi takut, karena tuan mereka gampang marah seperti saat ini. Brak! Suara dokumen dibanting di atas meja, dan terlihat seorang pria yang sedang kena imbas kemarahan Davin. Bagaimana bisa kau membuat proposal seperti ini? Anak SD, kalau kusuruh juga bisa, bentak Davin sambil melemparkan dokumen di atas meja dengan kasar. Aku tak mau tahu, dalam 1 hari kau harus membuatnya ulang, ucap Davin tanpa bantahan apapun. Baik tuan, saya permisi, ucap pria itu lalu cepat-cepat keluar dari sana sebelum kena semprot lagi. Sepeninggalnya pria itu, Davin membuang semua barang yang ada di meja. Perang, klang. Ark, kenapa bisa kau menjalin hubungan dengannya, Irene? Teriak Davin. Untung ruangan kedap suara Davin. Kau bodoh Davin, kenapa kau tak muncul lebih awal? Sekarang lihat, dia sudah menjadi milik orang lain, ucap Davin pada diri sendiri. Ark, Irene, haruskah aku merebut kau darinya? Ucap Davin menjambak rambutnya sendiri. Tapi aku tak mau merusak kebahagiaanmu, ucap Davin melemah. Haruskah aku menyerah? Gumam Davin pelan. Irene, aku mencintaimu, gumam Davin pelan. Sedetik kemudian ada cairan bening yang menetes di pipinya, dan ia enggan untuk menghapusnya. Udah berapa lama Davin menangis, hingga tak sadar jika ia sudah terlelap di atas lantai. Semua orang punya kelemahan masing-masing, orang pintar pun juga punya kelemahan, dan jangan jadikan kelemahan itu sebagai alasan. Ingat, kelemahan seseorang bisa ditutupi dengan kelebihan seseorang juga. So cari seseorang yang menerima kamu apa adanya, karena orang yang menerima kita apa adanya tak memandang kelemahanmu.